Mu'adz bin Jabal. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safari. Mu'adz bin Jabal sedang berpergian bersama Rasul. Fa asbahtu yauman qariban minhu wa nahnu nasir. Ya, jadi pada waktu pagi kemudian mendekat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasul, akhbirni ba'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar. Ya Rasul, mau enggak engkau beritahu kami ya amalan yang bisa mendekatkan kami ke surga dan menjauhkan kami ke neraka. Nah, sahabat mau gitu kalau nanya deh, sesuatu yang bermanfaat gitu, bukan teori-teori. Kan ya Rasul, amal apa sih yang paling utama? Ayu amalin afdal gitu ya. Sahabat begitu nanyanya itu. Nanya sesuatu yang ingin memperbaiki diri gitu. Bukan nanya tentang teori-teori macam-macam gitu ya. Nanya gimana kalau sholat di bulan kira-kira bulan apa? Ya, gitu. Jadi pertanyaan itu yang betul-betul ingin dilakukan. Nah, seperti ini. Sahabat Mu'adz bertanya, "Ya Rasul, coba jelaskan dong, amal apa yang bisa mendekatkan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari neraka?" Penting ya itu? Penting. Nah, seperti itulah pertanyaan itu. Maka bagaimana kata Rasulullah SAW? Laqad sa'altani an 'azimin. Pertanyaan Anda sangat berat ini. Jadi apa luar biasa gitu pertanyaan. Ya kan seperti itu ya. Kalau seorang muslim itu ingin masuk surga. Nah, Rasul, saya ini ingin masuk surga. Kira-kira amalan apa yang bisa mengantarkan saya ke surga begitu ya. Maka kemudian Rasul menjelaskan, wa innahu la yasirun ala may yassarallah. Sulit katanya itu teh. Tapi Allah akan memudahkan bagi siapa yang dikehendakinya. Maka Rasul menjelaskan, satu, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Satu, engkau menyembah Allah dan jangan pernah mensekutukan Allah. Satu, kunci surga teh. Dua, ya, wa tuqimus shalah. Kamu harus mau sholat. Dua. Ketiga, wa tu'tiyaz zakat. Kamu harus mau membayar zakat. Empat, wa tasuma Ramadan. Kamu harus mau puasa Ramadan. Yang kelima, wa tahujjul bait. Inilah yang disebut dengan apa? Rukun Islam. Kita sudah melaksanakan rukun Islam. Nah, berarti layak mendapatkan surga. Karena itu jawaban Rasul. Ya, kalau kamu sudah bersyahadat, ya, gitu ya, sholat, saum, zakat, kemudian apa? Ya, di sini tidak sebut haji. Ya. Tidak sebut. Sumakola. Kemudian sahabat apa? Rasul menjelaskan lagi. Pertanyaan satu, tapi jawabannya panjang. Itulah kedermawanan Rasul. Jadi terpelit gitu. Ala aduluka ala abwabil khair. Mau nggak aku jelaskan lagi pintu-pintu kebaikan? Kata Rasul. Ya. Yang pertama adalah saum. Kata Rasul, pintu kebaikan itu adalah saum. Dan saum itu junnatun, tameng. Kan tadi Mu'adz bin Jabal itu ingin selamat dari neraka, dan saum itu junnatun. Jadi tameng, benteng, penghalang yang akan menyelamatkan kamu dari neraka. Yang kedua, wa shadaqatu tutfi'ul khati'ah. Sedekah, kemarin dijelaskan. Ya. Sedekah itu menghapus kesalahan. Kalau orang yang dihapus kesalahannya, masuk neraka atau masuk surga? Pasti masuk surga. Kalau kesalahan-kesalahannya dihapuskan, maka inilah abwabul khair kata Rasul. Kemudian yang ketiga adalah wa sholatur rajul fi jawfil lail. Itu kunci-kunci kebaikan. Itu pintu-pintu kebaikan. Jadi kebaikan yang paling utama itu satu apa? Saum. Kedua, sedekah. Ketiga, tahajud. Dan Rasul membacakan ayat tatajafa junubun anil madaji. Jadi orang-orang di surga sedikit sekali waktu malamnya untuk tidur. Tatajafa itu menjauh dari tempat tidur. Gitu ya. Jadi waktu malam itu digunakan untuk beribadah.
Rasul melanjutkan lagi, qala ala ukhbiruka bi rasil amri kulli? Mau enggak aku jelaskan? Ya. Rasul itu kepala. Jadi puncak dari urusan itu, ya. Kemudian tiangnya dan kalau rasul itu apa ya? Inti gitu. Atau ya inti. Kemudian amud itu adalah tiangnya, kemudian dirwah itu puncaknya. Ya, kata Rasul. Kemudian kata sahabat Muhammad malah, kan tenan ya tuh Gusti Rasul. Rasul amri al-Islam. Urusan yang paling utama adalah Islam. Tadi Islam itu syahadat, salat dan sebagainya. Ya, itu adalah hal penting dalam hidup seorang muslim. Yang kedua, wa amud shalah. Tiang agama itu adalah salat. Wadir waktu sanamihi, dan puncak dari kebaikan itu adalah jihad. Wadir waktu sanami al-jihad. Masih melanjutkan Rasul. Summa qala ala ukhbiruka bimalaki dari akul. Mau enggak aku jelaskan ya yang bisa mengikat itu semua, merajai itu semua. Qultu bala ya Nabi Allah. Kata Nabi itu Gusti Rasul. Kemudian fa akhadha bi lisani. Rasul nyepeng ilakna. Ilak bata. Kata Rasul sambil megang lisannya itu. Kufa alaika hada. Cukup ku anjeun tahan dai. Ya. Jagain. Maka sholat kamu, saum kamu, sedekah kamu, jihad kamu itu tidak akan hilang pahalanya selama kamu bisa menahan lisan. Kenapa hadirin? Amal-amal baik itu bisa hilang gara-gara lisan salah bicara. Tadi mempermainkan ayat Allah, mempermainkan Rasul, mempermainkan Allah, mengejek Allah, kan hilang itu semua kebaikan. Betul? Maka raja dari semua itu, ya kata Rasul, cukup kamu jaga lisan ini. Gitu. Maka dalam riwayat lain itu Rasul mengatakan, saya menjamin surga bagi seseorang yang bisa menjaga dua lubang. Satu adalah lisan, dua adalah ya kemaluannya, kata Rasul. Begitu. Ini saking pentingnya menjaga lisan. Ini kaitannya dengan ayat tadi. Orang yang mempermainkan agama itu dengan lisannya. Maka kata Rasul, kunci dari kebaikan itu semua adalah jaga lisan. Sahabat Muhammad kemudian bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhiduna bima natakalni. Apakah Allah akan menghukum kita dengan ucapan kita? Masa gara-gara bicara Allah menghukum kita? Gara-gara omongan kita salah ngomong Allah akan menghadap kita? Kata Rasul bagaimana? Sakilaka ummuka yaman, karunya sedih pisan sana ibu anjeun teh. Ya, ini gambaran ya bahwa Rasul itu sangat kasih sayang kepada seseorang, seperti halnya orang tua yang mengasihi seorang anaknya. Kata Rasul, wahal Yaqub, ini ungkapannya yang sangat dahsyat. Wahal yaqubun nas finnar ala wujihim illa hasaidu alsinatihim. Tidak ada yang menyebabkan seorang manusia dilemparkan dan diseret ke dalam neraka jahanam dan wajahnya tertelungkup kecuali gara-gara lisannya. Ini sangat bahaya gitu. Jadi jangan dianggap remeh ucapan itu. Ternyata kata Rasul itu, ya, orang nanti yang terjerumus ke dalam jurang neraka itu gara-gara salah ucapnya, tidak bisa menjaga lisannya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa dalamnya neraka itu, ya selain 40 tahun perjalanan juga disebutkan sejauh antara timur dan barat. Sejauh timur dan barat, dalamnya itu. Nah inilah hukuman bagi orang yang
tidak bisa menjaga lisan.